kepada Presiden Republik Indonesia. Kedua, kepada DPR RI. Ketiga, kepada Mabes Polri. Keempat, kepada Kapolda Jabar untuk mengusut tuntas tragedi pendopo yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 yang telah menelan korban jiwa, agar segera naik dari penyelidikan ke penyidikan bagi semua pihak yang terlibat. Demikian pernyataan sikap Aliansi Umat Islam Garut. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Ke sana dan akan melakukan penyelidikannya. Ada dukungan dari gubernur terkait dengan penyelidikan. Saya orang yang ingin selalu terbuka. Setiap problem yang terjadi yang itu menjadi peristiwa hukum, saya dengan lapang dada dan dengan tangan terbuka bahkan mendukung upaya investigatif atau upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jabar, lakukan secara transparan agar publik mendapat penjelasan yang objektif. Kan ini yang hajatannya anak bapak ketika dalam penyelidikan itu ada pemanggilan ke nggak ada masalah, kan semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Mau anak saya, mau diri saya sendiri kan kalau dipanggil harus datang dan memberikan keterangan secara benar. Bagi saya nggak ada masalah. Evaluasinya ke depan ketika untuk acara-acara besar Pak di Jawa Barat dari Pak Gubernur. Ya sebenarnya kalau kita sampaikan, ini saya jelaskan yang kemarin ya. Acara yang kemarin itu di jadwal yang saya miliki dan di media sosial yang saya unggah itu seharusnya dilakukan malam hari pada saat berbarengan dengan acara kesenian di pagelaran seni dan dilakukan di lapangan. Kan itu jelas tuh di YouTube saya jelaskan hari Jumat jam 7 malam bareng acara kesenian, ada popon, ada ohang, ada kiwil, kemudian dilakukan di lapang terbuka gitu. Jadi yang jam 13 tuh tidak ada dalam agenda yang saya miliki. Pak, apakah nanti ke depan Pak? Itu Pak, ada berapa banyak sih Pak yang disediain Pak kemarin Pak? Saya tidak tahu, kan saya tidak mengikuti acara itu. Nah, yang dipersiapkan oleh tim saya itu adalah yang malam. Yaitu bakso, soto, sate, martabak, itu sudah ditata tuh di area alun-alun, di pinggir jalan sudah ditata, konter-konternya sudah disiapkan gitu. Berarti ada anggarannya sendiri, nggak ada kaitan dengan pemerintah. Dan saya waktu itu menolak ketika ada tawaran, gimana kalau bareng sama Anganyang Kawarga? Saya menolak, karena Anganyang Kawarga adalah agenda pemerintah, sedangkan itu adalah agenda pribadi. Nah, nanti Pak akan terpengaruh nggak Pak agenda yang Nganyang Kawarga itu? Kita tetap jalan. Kegiatan saya ketemu keliling warga kan sudah hampir 20 tahun. Tidak pernah ada problem apapun. Kegiatan bertemu dengan warga di Lembur Pakuan hampir tiap bulan, makan puluhan ribu orang, nggak ada problem apapun. Gitu. Jadi tidak akan ada penundaan gitu Pak Ya, terkait kita jalan, itu? kegiatan tetap kita jalankan dengan pengawasan dan perencanaan yang lebih matang. Kan kita bukan baru. Ya. Pak, terkait dengan jual bayi dengan modus adopsi warga kabupaten. Nah kan udah diumumin ya, makan gratis 5.000 porsi katanya kan. Acara apa itu Bu? Acara nikahannya Bu Wakil Bupati sama anaknya Pak Gubernur. Kalau yang jadi korban ini siapa Ibu? Ya ini teman saya sesama jualan di alun-alun. Saya tadi juga pas begitu tahu anaknya meninggal, saya nyariin Kang Deddy Mulyadi betul-betul bijak, tegas, dan adil ya pada intinya. Aliansi Umat Islam Garut menuntut ya kan tragedi pendopo yang memakan korban jiwa 3 orang ini agar cepat diusut hingga tuntas biar mendapatkan keadilan. Adakah tindak pidana kriminal di balik meninggalnya 3 korban ini? Ada klarifikasi dari pihak Sohibul Bed, yaitu anaknya Kang KDM sama menantunya Putri dari Kapolda Metro Jaya, bahwa nggak ada yang namanya makan gratis, yang ada namanya bala kecrakan katanya. Jadi guys, bala kecrakan ini kalau bahasa Sunda ini makan bareng-bareng semacam prasmanan, ngeriung gitu kan, tapi seru, bener-bener dinikmati, bener-bener kompak. Nah itulah sekelebat tentang bala kecrakan itu ya, kalau di bahasa Indonesia kan. Tapi saya salut Kang Deddy Mulyadi begitu bijak dan tegas ya untuk mempersilahkan kepada kepolisian Republik Indonesia untuk investigasi, penyelidikan, penyidikan hingga tuntas. Adakah di balik semua ini tindakan kriminal, pidana, atau tidak ada?
Alhamdulillah pihak keluarga sudah dengan ikhlas menerima, dan juga pihak keluarga mengatakan bahwa ini memang musibah yang terjadi. Bala kecelakaan itu artinya untuk para pengunjung agar bisa menikmati makanan-makanan UMKM yang disiapkan, itu yang berjudul Bala Kecelakaan. Makan gratis tercipta, saya pun entah dari mulut siapa tercipta makan gratis itu setelah jam 1 siang. Kami berdua mengikuti prosedur hukum yang hari ini sedang mulai berjalan. Tadi malam sudah dilakukan pemeriksaan oleh Polres Garut dan juga disaksikan langsung oleh Kapolda Jawa Barat mengenai apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dilanjut lagi hari ini, masih terus didalami proses-proses yang memang mungkin berat rasanya memang. Untuk semua ini saya mohon permohonan maaf untuk semuanya. Tidak ada maksud dan niatan dari kami untuk melukai hati para keluarga korban. Oke, YouTubeolik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Kita jumpa di podcast Speak Up. Siapapun punya hak prerogatif untuk berbicara. Nah, kita lihat ya informasi tentang Kang Deddy Mulyadi lagi, yaitu perihal dari dampak setelah terjadinya acara resepsi pernikahan putra Kang Deddy Mulyadi menikahi Ibu Wakil Bupati Garut atau Teh Putri ya. Karena setelah pernikahan itu diadakan yang namanya bala kecerakan ya pada hari Jumat kalau nggak salah, yang akhirnya memakan korban. Tapi saya salut ya Kang Deddy Mulyadi, walaupun beliau orang nomor 1 di Jawa Barat, tapi tidak aji mumpung, tidak memakai fungsi dia sebagai gubernur, jabatan dia sebagai gubernur, atau kekuasaan dia sebagai gubernur. Tetap dia mendukung malah mengharuskan kepada kepolisian wilayah Polda Jawa Barat agar mengusut kasus atas meninggalnya 3 orang warga Garut ini. Apakah ada indikasi tindakan pidana atau murni karena ini emang musibah lah, intinya seperti itu ya. Luar biasa. Sekalipun sama anak sendiri atau sama mantunya Kang Deddy Mulyadi mendukung, silakan diperiksa katanya. Mana guys, hari gini pemimpin yang begitu tegas, begitu adil dan begitu bijak. Yang ada pemimpin saat ini kalau ada hal-hal yang mengerucut berbau pidana atau pelanggaran yang melawan undang-undang yang melibatkan keluarga terdekatnya, udah main belakang, udah pasti main setting-settingan ya kan. Tapi tidak bagi Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi mendukung Kepolisian Republik Indonesia wilayah Polda Jabar untuk mengusut, mengupas, investigasi, penyelidikan, penyidikan sampai tuntas. Keren gak sih gubernur seperti ini? Wah, kalau saya sih mengharapkan mudah-mudahan 3 korban ini pure murni karena musibah ya. Karena terlalu banyak orang berdesak-desakan, ribuan orang saling dorong, saling seret, itu kan tidak disengaja. Resiko dari berdesak-desakan mungkin jatuh, keinjek orang banyak, pingsan, keinjek lagi, hingga meninggal. Mungkin seperti itulah bayangan sekelebatnya mungkin ya guys ya. Nah, kita lanjut lagi nih YouTubeolik semua. Kita lihat Kang Deddy Mulyadi menyambangi atau berkunjung ke wilayah daerah yang dipimpin oleh seorang itu Kades Hoho. Wow, keren juga nih Kades Hoho. Saya akuin nih. Kita lihat yuk gimana sih aktivitas Kang Deddy Mulyadi ketemuan bersama Kades Hoho. Inilah lah bisa mencukupi. Kita kemarin berikan, kalau kas desanya itu sekarang ya kurang lebih 300 juta. APBD-nya berapa? APBD tahun 2023 kemarin 1,3 lebih. 1,3. Kalau dana desa ke depan angkanya naik 2 atau 3 miliar, kepala desanya kayak gini makmur desanya. Tapi naik 2-3 miliar, kalau kepala desanya tidak ngerti cara pengelolaan ya rusak. Jadi semuanya tergantung pemimpinnya. Setuju
desa-desa yang gini, konsep menurut saya begini ke depan itu. Jadi begitu desa, kepimpinan desanya ada progresnya makin baik dalam kepemimpinannya, pemerintahnya kasih progres bahwa anggaran dana desanya naik karena ada pencapaian prestasi-prestasi. Tapi bagi mereka yang desanya tidak mengalami perkembangan, ekonominya tidak tumbuh, infrastrukturnya buruk, kurangin gitu itu. Kades Hoho itu bukan urusan di tatonya saja yang nyentrik, kepemimpinannya keren. Saya ini habis dari Purwokerto, Banyumas, sekarang ke sini Purwasaba. Nih ayamnya, aduh, 2.500 telur dalam setiap hari dilahirkan, tiap hari 800.000 masuk menjadi pendapatan asli desa. Bisa gaji karyawan, bisa meningkatkan pendapat desa, punya area peternakan sapi, kemudian kotorannya untuk biogas untuk warga. Ini yang disebut ketahanan pangan. Desanya punya sawah bengkok, punya sapi, punya ayam, punya ikan, punya telur. Top, setuju deh. Dana desa ke depan, satu desa dikasih 3 miliar, 2 miliar, 4 miliar, 5 miliar, setuju banget, ya kan? Tapi kadesnya dikelola kayak Kades Hoho Tato ini, sehingga sistemnya ke depan, kepala desa yang berhasil bangun desanya, tambah stimulusnya, sehingga setiap desa nanti punya investasi. Desa punya investasi 20 miliar, nanti dividennya 15% per tahun, bisa 3 miliar per tahun, nggak usah dikasih dana desa lagi, sudah bisa bangun sendiri. Harapannya apa, Kades, ke depan? Harapan saya ke depan, ya seandainya dana desa naik untuk desa-desa yang sudah mulai berkembang, nanti apa ya, kalau dana desa naik itu saya harap bisa lebih maju dan maju lagi. Semua kegiatan dari infrastruktur itu bisa kita kerjakan sendiri kalau desanya itu mandiri. Oke, yang ditato bukan tangannya, tetapi pembangunannya penuh tato, penuh warna. Segala ada, serba punya. Inilah desa kaya, Desa Purwasaba, Banjar. Wow guys, itu balik semua. Jadi Kang Deddy Mulyadi memuji juga ya kinerjanya Kades Hoho ini. Walaupun beliau sangar ya kan, bertato, tatonya di mana-mana, tapi paling tidak beliau menjadi aparatur negara di wilayah desa ini, memimpin sebuah desa dalam artian dia udah kerjanya cukup membuat masyarakat sejahtera dan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat di desa yang dipimpinnya oleh Kades Hoho. Wah, keren ya sekarang ya. Jadi berjamur mulai banyak sekarang aparatur hukum, pemimpin daerah yang mulai terinspirasi, inovasi, kreatif gara-gara melihat pemimpin percontohan Kang Deddy Mulyadi. Manapun berada, itu tadi Pak Kadesnya harus ini nih. Ganteng ini mah? Hah? Ganteng. Ya ganteng tapi baik. Nggak tahu tapi raja di belakang mah. Udah iman nakalnya udah waktu SMA. Udah beres. Sekarang tinggal baiknya. Jadi kan orang baik. dia mau nakal gimana? Orang istrinya sekdes. Tapi bisa gitu ya, isi sekdes nggak apa-apa di sana? Nggak apa-apa kan sekdes dulu. Jabatannya kan lain. Kalau kepala desa kan jabatannya kan Politis. Oh, istrinya jadi sekdes dulu, baru ini jadi kades. Iya. Oh, sebenarnya Istrinya sudah jadi Iya. sekdes. Kalau saya dulu istrinya jadi sekdes nanti Rame. dikira nepotisme. Di demo nanti. Iya. Lu ketua PKK? Yang merangkap Bu Sekdes. Bu Kades, Bu Sekdes, Oh, ketua Sugante lah, ketua PKK lagi di belakang satu gitu. Enggak. Kembali ke asal. Nah, ini datang ke sini ini urusan bisnis, pengembangan BUMDes yang ada di Negeri Purwasaba. Ya. Oke guys, itu tadi aktivitas Kang Deddy bersama Kades Hoho. Saya senang banget ya guys ya. Dari mulai Kang Deddy viral bahwa beliau seorang gubernur percontohan, beliau memberikan contoh kepada rekan-rekannya, kepada teman-temannya yang sama-sama memimpin wilayah daerah yang tersebar di pelosok Indonesia.
dari mulai gubernur, wali kota, bupati, camat, desa, lurah, RT, RW, semua terbius, terhipnotis oleh aura positif secara visual yang tersebar di berbagai platform digital, di berbagai media sosial tentang kehebatan Kang Deddy Mulyadi, tentang jiwa kepemimpinannya yang benar-benar memprioritaskan untuk masyarakat sejahtera, masyarakat bangkit, damai, rukun, dan tentram. Nah, hingga banyak guys sekarang, dari mulai ada gubernur di Bengkulu kemarin, Bapak Helmi ya kan, mencontoh. Ada yang sampai 100% plagiat program-programnya Kang Deddy juga boleh. Ada orang yang terinspirasi, yang akhirnya dia kreatif, inovatif, melihat kepemimpinan Kang Deddy, dia dengan membuat versi yang berbeda, tapi pada prinsipnya sama, memprioritaskan wilayah di daerah tersebut dan rakyatnya wajib maju, sejahtera dan keren, istimewa lah kayak Jabar ya kan, luar biasa. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini emang saya bilang juga beliau adalah gubernur percontohan, wajib kita contoh, mau sama RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, atau gubernur-gubernur lain, walaupun harus dicontoh sama presiden pun, ya ini kan kebaikan, harus kalau menurut saya. Karena kenapa? Agar masyarakat Indonesia secara merata merasakan memiliki pemimpin yang amanah, jujur, dan prioritaskanlah kebahagiaan, kesejahteraan, kerukunan, dan kemajuan rakyat khususnya di sektor ekonomi. Agar finansial rakyat ini, agar finansial masyarakat itu mayoritasnya itu sejahtera gitu. Biar yang nggak sejahtera itu mulai turun di minoritas. Lah kalau sekarang kan yang belangsak posisinya mayoritas guys. Malah ngeri banget. Mungkin bisa 80-20 ya. Yang belangsaknya 80% mungkin. Yang bahagianya cuma 20%. Kan ngeri, miris sekali kita ya kan, seperti itu. Nah, seperti itu guys. Jadi banyak sekali ya, termasuk salah satunya tadi Kades Hoho ini. Kades Hoho terinspirasi gebrakan Kang Deddy, gaya Kang Deddy, cara memimpin Kang Deddy, walau diinovasikan, dikreatifkan dengan gaya versi yang berbeda oleh Kades Hoho, ya kan? Kan keren tuh, kepala desa aja sekarang wah berjuang untuk rakyat. Yuk, YouTube balik semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang saat ini merasa Anda semua diamanatkan oleh negara harus bertanggung jawab untuk memimpin wilayah atau daerah di pelosok Indonesia. Mau itu seorang gubernur, mau itu seorang wali kota, mau itu seorang bupati, mau itu seorang camat, kades, lurah, RT, RW. Tetap kita punya beban moral, kita punya tanggung jawab sesuai di saat kita dilantik, bahwa kita menjabat pemimpin daerah tersebut ada perjanjian. Selain vertikal secara religius, dan juga kita berjanji agar masyarakat di wilayah yang kita pimpin itu harus maju, sejahtera, dan berkembang makin baik ya, seperti itu. Silakan, andai kata harus plagiat gaya cara Kang Deddy, itu kan sah-sah aja. Soalnya gaya kepemimpinan, rencana, program Kang Deddy kan tidak didaftarkan di hak intelektual atau haki ya kan. Jadi tidak akan dituntut secara royaltinya. Andai kata kita plagiat, benar-benar copy paste 100%. Kinerja, cara, ide, gagasan Kang Deddy dipakai di daerah lain, di wilayah lain, sah-sah aja. Silakan, itu malah keren kalau menurut saya guys. Oke, YouTube balik semua, kita lanjut yuk. Kita lihat dan kita compare masa kepemimpinan Ridwan Kamil di saat menyelesaikan masalah, di saat komunikasi dengan masyarakat, di saat action di lapangan, seperti apa sih? Perbedaannya kayak gimana sih gaya dan caranya versi Kang Emil dengan KDM atau Kang Deddy Mulyadi ya. Oke, kita penasaran, yuk langsung. Kalau sama gak ada perubahan tuh Pak. Ini udah 2 bulan kerendam Pak. Bapak mau nanya apa mau marah? Enggak mau, aku mau mikir solusinya aja Pak. Kalau saya jawab, Bapak mau denger nggak? Iya Sob ya. Tenang dulu. Udah kesel soalnya Pak, udah 2 bulan nih Pak kerendam gak ada solusinya. Udah kesel soalnya Pak, udah 2 bulan nih Pak kerendam gak ada solusinya. Bayar kolot dari 200 tahun lalu juga banjir Pak. Iya.
terowongan sedang dikerjakan. Cienteng sudah selesai. Tuh nggak ada itunya Cienteng Pak. Tuh nggak ada itunya Cienteng Pak. Dengerin dulu, saya mau bicara. Cienteng sudah selesai, tapi tidak cukup. Maka tahun ini akan dibangun dengan retensi lain. Kita bikin seperti Cienteng, masih tidak cukup, kita bikin lagi. Tapi kan butuh proses. Terowongan Curug Jompong sedang konstruksi, mudah-mudahan akhir tahun selesai, mengalirkan air lebih cepat. Jadi solusi sedang dikerjakan, tapi tidak bisa seperti selesainya yang kita mau, dan nggak bisa besok, dan semua butuh proses. Jadi bisa dilakukan pemerintahan setempat apa gitu Pak? Ya, kita menunggu konstruksinya beres sesuai dengan waktunya, Pak. Di luar itu kita membantu menyediakan tempat-tempat pengungsian, makanan dan lain-lain. Makanan mana Pak? Makanan mana Pak? Itu ngiringkan itu dia. Jangan yang perhatikan yang tempat pengungsian Pak, perhatikan orang-orang yang di dalam. Dengerin dulu. Dalam pemerintahan itu ada manajemennya. Kudu hiji-hiji kota gubernur itu kan Sini terus kan potensi rawan air meluap tuh tinggi, bisa terjadi kapan saja ya. Apalagi kan curah hujan sekarang itu menurut saya masih rendah 30 mm ya kalau bahasa ilmu ya. Plus hujannya juga sudah mulai dimodifikasi. Ibu pada bertahan di dia pada geser. Geser. Ada tanah nggak? ada Pak tanah TKD Pak. TKD tanah kas desa berapa? Lebih dari 4 hektar Pak. Lebih dari 4 hektar. Kersa pindah, rumah sudah dibangunkan oleh Pemprov. Kersa. Ya sudah, nanti saya bikin kampung yang bagus, ya kan? Kampungnya ditata, kemudian bagus lah saya bikin bagus, ya. Siap, semuanya pindah. Rumahnya Mbak Ibu masuk santai saja, kemudian nanti habis Lebaran rumahnya mulai dibangun. Sudah mulai dibangun. Oke, jadi ini saja 600. Ya. Selesai. Om yang ngerjain ya? Iya, Pak. Oke, duitnya dari saya, tenang aja. Kalau nggak ada saya, buat lama Pak ini, Pak? Hah? Ya bukan, ini dulu ngomong ini dulu. Ngomong ini dulu, nggak usah ngelibatkan anggaran pemerintah. Kita beresin pekerjaannya dimulai hari Minggu. Ya, hari kelahiran saya. Hari Minggu. Nah, kemudian yang pekerjaan sayapnya berapa? Sayap sayap 800 juta. 200. Oh iya, artinya sayap 200. Ya kan yang penting kerjaan pokoknya adalah 600. Sayapnya 200. Jadi 800 kan? Tidak ada untungnya. Enggak ada, Pak. Real. Ya real. Jadi misalnya harga batching cleannya sekian, datang ke sini harus sekian. Bila perlu, ngomong minta diskon. Minta diskon. Ini buat rakyat. Diskon? Minta diskon dong Pak. Ngomong apa? Ini kan sosial Pak. Dari Bapak. Iya. Oh dia bantu corannya. Oh bantu coran. Bantu dong. Ini mah 1 miliaran deh. Oke guys, kita lihat tadi ya versi Kang Emil atau Ridwan Kamil di saat investigasi survei terjun langsung ke lapangan, yaitu tentang kasus banjir di Dayakolot. Versi Kang Deddy juga di saat terjun ke lapangan. Semua beda gaya dan beda cara, tapi minimal punya tujuannya sama ya. Harus masyarakat ini sejahtera, dan emang kita wajib membuat masyarakat nyaman, tenang, layak untuk tinggal, lingkungan, wilayahnya. Khususnya yang kita lihat tadi banjir ya, emang harus. Gak mungkin karena kita kan bukan ikan yang harus direndam terus di air. Karet aja bisa bengkak guys kalau direndam di air, apalagi kulit kita ya kan. Memberi sini. Jadi nanti kita rame-rame. Jadi ya. kita sosial semua ya. Sosial. Nanti ini pembijen yang ngerjain secara teknisnya. Nanti biayanya dari saya. Yang nguruk tanahnya apa? Demi kepentingan warga. Apapun kita lakukan. Jangan sampai negara membiarkan ini berlarut-larut tanpa penyelesaian. Ini kesengsaraan Pak. Iya, mengakibatkan ketakutan. Nah, caranya begini. Oke, itu balik semua, itu tadi ya konten terbaru dari Adam Jeep, masih tentang seputar Kang Deddy Mulyadi, masih seputar informasi-informasi Kades Hoho yang lagi viral nih. Pak Kades Hoho ini emang lagi viral ya, luar biasa nih. Pak Kades Hoho ini walaupun tato, selalu pakai topi, nyentrik lah istilahnya, tapi tetap tujuannya untuk menyenangkan masyarakat agar bahagia, sejahtera, maju dan sukses di wilayah tersebut ya. Walaupun beda cara, beda gaya, beda style. Tapi kalau saya menilai secara pribadi ya guys ya, silakan para YouTubeolik semua bisa menilai sendiri kinerja Kang Emil ataupun sama Kang KDM. Kalau saya pribadi mungkin visi misinya ya
ujung-ujungnya sama mungkin kalau menurut analisa saya. Cuman di sini lebih ke akselerasi. Kalau Kang Deddy Mulyadi kan main speed nih, tek 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 tek, tek gercep lah istilahnya kan. Mungkin kalau Kang Emil agak delay gitu kan, istilah agak slow kalau menurut versi saya seperti itu. Tapi silakan kan masyarakat publik bisa menilai secara versi sendiri-sendiri. Oke, YouTubeolik semua, itu tadi konten terbaru. Tonton terus dan pantengin channel dan konten-konten Adam Jeep. Mohon support dan bantuannya ya YouTubeolik semua. Khususnya buat para sultan, para crazy rich, para bilioner. Please support, dukung bantuannya channel Adam Jeep agar terus berkembang makin baik, agar terus bisa membuat konten-konten yang bisa bermanfaat khususnya buat saya pribadi dan umumnya buat YouTubeolik semua, para Adam Jeep lovers, dengan cara chat, super thank, super stiker ataupun stiker, khususnya gabung di komunitas Adam Jeep yang terkhusus, wabil khusus nih YouTubeolik semua, silahkan gabung di komunitas Adam Jeep karena ada beberapa konten yang spesial dari Adam Jeep khusus untuk yang premium. Nah YouTubeolik semua, para shopaholic yang seneng belanja, seneng shopping, silahkan klik galeri di Adam Jeep ya. Karena kenapa? Galeri di Adam Jeep ini banyak sekali produk-produk yang keren, promonya banyak, murce sekali, dan kualitasnya insya Allah tidak diragukan lagi. Klik langsung galeri Adam Jeep ya guys, pilih produk dan menu apa yang lagi kita cari. Insya Allah karena produk-produk di galeri Adam Jeep, produk-produk yang sudah disortir secara harganya lagi promo, secara kualitasnya, secara penjualannya paling banyak. Makanya laris manis ya guys. Klik langsung pilih, langsung check out ya. Oke YouTubeolik semua, saatnya Adam Jeep pamit mundur. Sehat-sehat selalu, berkah dan rezekinya makin melimpah. YouTubeolik dimanapun berada selalu disukseskan atas apa yang menjadi ekspektasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.